Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ihsan. Di sini saya akan membuat suatu atau sebuah video yang dimana video ini bertujuan untuk tugas saya, yaitu tugas mid semester atau ujian tengah semester. Ya, langsung saja kita masuk ke tugas-tugasnya. Dan oh iya, di sini saya disuruh untuk membuat video dari tugas 1 sampai tugas berapa di sini? 6. Iya, sampai tugas 6. Dan tanpa basa-basi, kita masuk ke tugas pertama. Ini tugas pertama, yaitu buat akun YouTube dan blog, buat artikel tentang laptop, PC, atau HP, review, itu di review yang digunakan sekarang. Siapkan NIM, nama kelas, dan link channel YouTube. Link blog yang berisi artikel kirim ke form pengumpulan tugas. Dan deskripsinya itu dicek di grup. Oke, tugas 1 di sini. Bukan. Tugas 1 itu disuruh buat akun YouTube dan blog pribadi. Di sini saya sudah buat, yaitu di akun blog saya, yaitu ini. Ini tugas 1 saya. Di sini kita disuruh buat akun YouTube, blog. Oke, blog sudah ada. Buat artikel tentang laptop, PC, atau HP yang digunakan sekarang. Dan serta nama NIM dan link YouTube. Di sini, oke, nama, NIM, kelas, dan link YouTube ada. Dan di sini saya menggunakan laptop, yaitu laptop Hyper HP, yaitu HP EliteBook 745 Gen 4. Ini laptop bisnis kelas menengah yang dirancang untuk kebutuhan profesional. Laptop ini menawarkan desain premium, performa tinggi dengan prosesor AMD Pro, serta fitur keamanan tinggi K-series EliteBook. Di sini ada spesifikasinya, yaitu prosesor CPU-nya, kecepatan CPU-nya, jumlah core, thread, GPU grafiknya, RAM-nya. Sini saya pakai AMD Pro A12 9800B, A10 8730B, varian tergantung model. Dan kecepatannya itu 2,7 GHz up to 3,6 GHz dengan turbo core. Jumlah core-nya itu di sini 4, thread-nya juga 4. GPU-nya itu AMD Ryzen 7 integrate, itu RAM-nya 8 GB, DDR4, dapat di-upgrade hingga 16 GB. Strong-nya penyimpanan-nya itu internalnya penyimpanannya itu 256 GB SSD SATA. M2 dapat di-upgrade sehingga 1 TB SSD. Layar 14 inch. Solusinya itu Full HD 1920 x 1080 pixel, anti glare LED, sistem operasi Windows 10 Pro, kamera itu HD webcam, koneksi kabelnya itu Wi-Fi 802.11 ABG GNAC Bluetooth 4.2. Konektivitas itu portnya itu 2 kali USB, 1 kali USB-C, HDMI, VGA, RJ45, dan LAN. Audio combo check Dodge King connect. Baterai itu 3 sel, lithium ion, lithium ion 46 Wh, bobotnya itu 1,54 kilo. Material body itu aluminium magnesium alloy.
Di sini ada fitur-fitur unggul desainnya, bodinya, performa andalan, prosesoran Pro, keamanan kelas bisnis, dilengkapi dengan fitur HB BIOS HIP, HP Sure Start, dan TNP 2.0. Koneksivitasnya itu juga memiliki port VGA dan HMD, HDMI, serta USB-C. Kenyamanan kerjanya keyboard backlight yang nyaman digunakan itu adalah lampunya. Layar anti glare membuat tampilan tetap jelas dan luar ruangan. Kelebihannya itu desain elegan dan keyboard dan touchpad nyaman, sistem keamanan tinggi bisnis, daya baterai cukup, RAM SD. Dan kekurangan juga itu ada di sini, tidak cocok untuk game berat kayak main Wukong dan segala macamnya, bahkan casing impact atau yang segala macamnya. Prosesor generasi lama, karena kan ini game 2000 berapa yang 2014 2013. Dan juga beberapa varian belum memakai port Thunderbolt, dan suara kipas biasa agak bising saat beban tinggi. Iya sih, ya ini tugas satu saya. Oke, kita selesai tugas satu, mari kita lanjut ke tugas 2, yaitu tugas 2 pertemuan 3, tugas 2 itu di sini tugas ini dikerjakan. Kita lihat. Oke, tugas 2, bukakan kenapa perlu RAM dengan kecepatan baca tulis yang cepat. Di sini tugas 2 saya itu perangkat pada komputer. Di sini dibuat berkelompok, minimal 2 orang, tapi saya nggak tahu siapa teman kelompok, jadi saya bikin sendiri. Di sini tugas 2 ya, perangkat pada komputer kelompok spreadsheet itu dibuat di link, dan linknya saya sudah buka, ini linknya tugas 2. Dan inilah tugas 2 saya, mana tadi itu. Nah ini kelompok 8, Nurliksan 2020-2205-090 TI 510 Sabtu Minggu. Yang pertama, kenapa perlu RAM dengan kecepatan baca tulis yang cepat? Karena RAM berfungsi menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Semakin cepat RAM membaca dan menulis data, semakin cepat juga CPU bisa bekerja tanpa menunggu lama. Contohnya, saat membuka banyak aplikasi, RAM yang cepat membuat perpindahan antar aplikasi lebih lancar. Yang kedua, mana yang lebih penting antara HDD berkualitas besar atau kecepatan baca tulis cepat? Ya, tergantung kebutuhan. Jika untuk penyimpanan banyak data, file, foto, dokumen besar, kapasitas besar lebih penting. Jika untuk menjalankan program atau sistem operasi, mungkin kecepatan baca atau tulis lebih penting karena memengaruhi waktu loading. Contohnya, gamers lebih butuh kecepatan. Tapi kolektor film lebih butuh kapasitas besar. 3, kenapa kita memerlukan kecepatan baca tulis pada HDD? Ya, ketika kita sering membuka atau menyalin atau memindahkan file besar atau menjalankan program yang membutuhkan akses data cepat. Contohnya, mengedit video atau menjalankan game berat. Tuh. Yang keempat, kenapa kita perlu kapasitas penyimpanan besar pada HDD? Begini, ketika kita menyimpan banyak data seperti film, musik, foto, dokumen kerja, atau backup sistem, seperti contohnya server, penyimpanan data atau komponen kantor yang menyimpan file proyek besar. Jadi kita perlu kapasitas. Jadi di situ kita perlu kapasitas besar pada penyimpanan HDD atau internal gitu.
5. Mengapa perlu CPU yang berkekuatan cepat? Ya karena CPU adalah otak komputer. CPU itu otak komputer yang memproses semua perintah. Dia yang mengelola semua perintah. Semakin cepat CPU, semakin cepat komputer mengakses tugas seperti membuka aplikasi, menjalankan game, atau eh, kompilasi program. Contohnya, komputer dengan CPU seperti bisa membuka aplikasi berat tanpa lag. Kayak sementara main game, lalu tiba-tiba tekan tombol ALT tab, langsung pindah ke misalnya komplikasi program atau membuka aplikasi lain. Itu tidak ada jedanya. 6. Cara mengatasi bottleneck apa? Bottleneck plus contoh kasus. Bottleneck adalah kondisi ketika suatu komponen lambat membuat komputer lain tidak bisa bekerja maksimal. Cara mengatasinya itu sesuai kecepatan dan kapasitas antara komponen CPU, GPU, RAM, dan strom penyimpanan. Upgrade komponen yang paling lambat. Contoh kasus, jika CPU sangat cepat tapi RAM kecil, sistem akan lambat. Kenapa? Karena RAM tidak mampu mengikuti kecepatannya CPU. Dan solusinya satu, itu tambah atau upgrade RAM. Itu saja. Oke, ini tugas 2 saya. Kita lanjut ke tugas 3. Tugas 3 itu di sini prosesor PPT. Prosesor ini saya kelompok 1. Saya ambil prosesor AMD Ryzen. Di sini buat PPT tentang sejarah, perkembangan jenis, spesifikasi, dan perbandingan. Buat dalam bentuk PPT untuk dipresentasikan minggu depan. Upload PPT-nya ke form pengumpulan tugas. Setiap mahasiswa wajib mengirim masing-masing PPT-nya. Di sini saya sendiri juga, alhamdulillah, jadi saya kerjakan sendiri juga. Saya buat PPT-nya ini di Canva, lalu saya upload di blog. Mana itu tugas? Ya, tugas 2 juga saya upload di blog. Oke, kita tugas 3 ini. Tugas 3 yaitu tugas di sini saya ambil AMD Ryzen. Itu sejarah perkembangan. Tugas 3 AMD Ryzen. Ini sejarah perkembangan dengan segala macamnya. Ini saya sudah buat dan saya sudah jelaskan tentang ini semua, presentasikan ini semua di tugas 4. Di tugas 4 itu nih, aktivitas bulan tugas 4. Saya itu buat link YouTube atau saya buat video presentasi itu, lalu saya share itu ke YouTube. Makanya di sini saya itu tidak ada tugas 4, langsung ke tugas 5. Karena kenapa? Saya bikin di YouTube. Itu di sini. Ini dia. Juga ini dia. Ini dia, saya bikin di YouTube. Lalu linknya juga saya sudah sematkan di form pengumpulan tugas. Itu tugas 4. Jadi saya tidak perlu untuk menjelaskan secara rinci tentang tugas 4 saya. Dikarenakan saya sudah presentasikan itu di YouTube. Saya sudah share linknya di YouTube. Saya sudah share videonya di YouTube dan linknya saya sudah share ke form pengumpulan tugas, yaitu tugas 4.
Dan sebagai lanjutannya kita lanjut ke tugas 5, yaitu tadi di sini Backmartis laptop. Di sini tugas 5, pertemuan 6, memori. Sini video penggunaan Crystal Disk Smart. Tugas 5, Backmartis laptop, lakukan pengujian BMS pada laptop masing-masing menggunakan aplikasi Crystal Disk Smart untuk mengetahui kecepatan baca, read speed, dan tulis word speed dari perangkat penyimpanan yang digunakan. Silahkan simak video berikut, bla bla bla, dalam PPT disebutkan, dan upload hasil pengukuran ke form pengumpulan tugas. Dan lagi-lagi saya kumpul melalui link blog dan saya sudah share di blog. Ini tugas 5. Di sini saya sudah mengupload. Di sini itu susah dikasih besar. Tunggu. Kebesaran kayaknya. Nah, di sini intinya buram. Di sini saya sudah sematkan 3 gambar di sini. Itu ada tampilan awalnya seperti ini sebelum saya start, dan ini saya sudah start. Dia mulai membaca rata kanan dan rata kiri laptop saya. Dan di sini hasilnya itu rata kanan dan rata kiri laptop saya. Itu rata kanannya itu, rata kirinya itu 3304,93 dan rata kanannya itu 200,87. Untuk laptop saya, yaitu kecepatan baca tulisnya, itu yang kecepatannya yang read itu 304,93 dan write itu 200,87. Saya cuma bisa menjelaskan seperti itu, tidak ada tambahannya lagi karena ini cuma gambar di tugas 5. Oke, lanjut ke ini dulu. Lanjut ke tugas 6. Terlalu kecil. Oke. Kita lanjut ke tugas 6, yaitu apa di sini tugas 6 itu perbandingan benchmark 2 disk. Kita di sini disuruh membuat PPT-nya. Nah, itu tugas nih. Seperti tabel berikut. Tugas 6, perbandingan benchmark 2 disk. PPT lakukan benchmarking disk, HDD, dan SD pada 2 laptop atau komputer. Buat tabel perbandingan hasil benchmarking. Untuk prosesnya silahkan ikuti petunjuk pada materi di atas. Sertakan screenshot masing-masing percobaan yang dilakukan. Lengkapi tabel benchmarking. Berikan kesimpulan dan hasil benchmarking yang Anda lakukan. Buat dalam bentuk PPT. PPT-nya kirim ke form pengumpulan tugas. Di sini saya buat tabelnya dan saya kumpul juga di form pengumpulan tugas. Ini tugas 6. Ini tabel benchmarkingnya saya sertakan di sini tabelnya. Itu tabel benchmarking perbandingannya karena saya di sini ada 2. Saya itu punya laptop dan ya bisa dibilang PC all-in-one lah. Itu di sini saya pakai laptop saya itu HP Hyper EliteBook tipenya mereknya HP, tipenya EliteBook 745 Gen 4. Itu prosesornya itu AMD Pro A10 8730B Ryzen 5. Dan merek disknya itu SSD, kapasitas disknya itu 119 GB. Itu untuk laptop saya. Dan untuk PC saya yaitu mereknya Lenovo, tipe laptopnya itu Lenovo All-in-One AIO All-in-One, tipe prosesornya itu Intel Core
i3 6800U dan merek disknya itu HDD. Dia itu menggunakan HDD di sini. Tidak ada SSD-nya. Kapasitas disknya itu sampai 466 GB. Di sini untuk percobaan kedua laptop dan PC di atas itu lumayan ya. Di sini laptop saya itu ini rata kanan apa rata kiri ya? Itu tuh rata kiri ya? Atau rata kanan? Rata kiri kan? Di sini percobaan pertama itu laptop itu rate-nya itu 526,37 Mbps. Sedangkan write-nya itu 176,61 Mbps. Di percobaan kedua itu 526, tidak beda jauh, cuman beda di belakang koma saja. Di sini 0,3 Mbps. Dan write-nya itu 197, itu agak tinggi sedikit daripada yang percobaan pertama, 197,11 Mbps. Di percobaan ketiga itu di sini rate-nya naik. Rate-nya itu naik ke 538, tetap sih 500, tapi kan yang naik itu 38,85 Mbps. Sedangkan di UHE write-nya itu malahan turun ke 137, dari 197 ke 137,25 Mbps di percobaan ketiga. Sedangkan PC di percobaan pertama itu write-nya itu 126,30 Mbps. Sedangkan write-nya itu 118,46 Mbps. Di percobaan kedua itu turun, write-nya itu turun di 123,83 Mbps, dan write juga itu turun ke 116,70 Mbps. Percobaan ketiga itu 100, sama 123, cuma yang bedakan itu di 0,8 dia di sini belakang koma Mbps. Rate-nya itu malahan naik dia di sini menjadi 121,06 Mbps. Jadi bisa kesimpulan rata-ratanya itu rate-nya itu di sini dia itu sekitar 530,42 Mbps. Kalau saya sih biasanya 17 ya. Atau sih pakai kunci ini. Rate-nya itu ke rata-ratanya itu di 170,30 Mbps. Sedangkan PC itu rata-ratanya di 124,40 Mbps. Sedangkan write itu 118,75 Mbps. Di sini ada tertara laptop, itu di sini about strongnya atau bisa dibilang apa ya, spesifikasinya. Itu di sini juga ada contoh percobaan pertama, percobaan kedua, ini screenshot gambarnya. Di sini PC spesifikasinya, dan di sini juga ini percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Dan kesimpulan di situ yang pertama kinerja rate membaca data. Laptop 1 itu rata-rata rate-nya itu 530,40 Mbps. Dan laptop 2 itu rata-rata rate-nya itu 124,40 Mbps. Di laptop 1 itu memiliki kecepatan baca sekitar 4 kali lebih cepat dibandingkan laptop 2. Hal ini menunjukkan bahwa laptop 1 jauh lebih responsif dalam membuka program, membaca file besar, dan booting sistem. Yang kedua itu kinerja write, itu menulis data. Laptop 1 itu rata-rata write-nya itu 170,32 Mbps, dan sedangkan laptop 2 itu write-nya itu 118,75 Mbps. Pada laptop 1 menulis data sekitar 43% lebih cepat dibandingkan laptop 2. Ini berarti proses seperti instalasi aplikasi, penyalinan file, dan penyimpanan data akan berjalan lebih cepat pada laptop 1. Ketiga, stabilitas performa.
laptop 1 itu menunjukkan variasi performa, terutama pada penurunan write di percobaan ketiga, namun tetap unggul jauh. Di laptop 2 menunjukkan performa yang lebih konsisten, tapi kecepatannya memang jauh di bawah laptop 1. Lalu kesimpulan utama, laptop 1 memiliki kinerja penyimpanan yang jauh lebih cepat dan unggul dibandingkan laptop 2, baik dalam kecepatan baca maupun kecepatan tulis. Tapi dampaknya secara langsung dapat terlihat pada waktu booting lebih cepat. Yang kedua itu loading aplikasi lebih singkat. Yang ketiga itu respon sistem yang lebih baik. Dan yang keempat itu transfer file lebih cepat. Laptop 1 itu sangat cocok sebenarnya untuk pekerjaan yang membutuhkan respon cepat, seperti editing, programming, atau multitasking. Sedangkan di laptop 2 itu lebih sesuai untuk penggunaan ringan sehari-hari, ketika buka Windows dan segala macamnya. Oke, ini untuk tugas 6 saya. Sebenarnya juga ada saya bikin di Word, tapi saya sudah kompres ke sini, lalu saya sudah masukkan ke sini, dan saya juga sudah kumpul di blog dan di sini di form pengumpulan tugas. Jadi dari tugas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu saya sudah kerjakan. Untuk video ini yang saya buat ini untuk tugas meet saya. Jadi untuk tugas meet saya di sini itu membuat sebuah video presentasi menjelaskan sebuah tugas yang telah diberikan sebelumnya secara berurutan satu persatu. Video harus memuat deskripsi setiap tugas dan tujuan dari tugas tersebut. Di sini saya sudah membuat videonya, dan ya sekarang mungkin saya akan selesai sampai di sini. Jadi terima kasih sudah melihat video ini. Kalau memang melihat, Pak, terima kasih. Saya atas nama Nuliksan. Kalau memang ada salah kata dan tugas saya memang ada yang tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari tidak sesuai dengan apa yang Bapak berikan kepada saya, mohon maaf. Kalau saya tidak sesuai dengan apa yang Bapak perintahkan, saya juga manusia, Pak, serba salah. Sekian dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.